mujizatmu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi dan shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STH MM. Saudara-saudara, kini kita telah berada pada puncak rangkaian penghayatan peristiwa penderitaan Tuhan Yesus Kristus, menggenapi karya Allah dalam hidup kita manusia, menebus dosa dan pelanggaran kita. Oleh pengorbanannya, hidup kita dibaharui. Kita akan melanjutkan perenungan ini melalui perjamuan kudus, dan supaya kita dikuatkan, marilah berkata, Tuhan, janganlah jauh dariku, seperti tema yang menuntun dalam ibadah kita. Mari menghayati karyanya yang agung itu. Bermazmur dengan membaca kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 53, ayat 12 oleh seorang perempuan dan seorang laki-laki. Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12. Firman Tuhan, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. padahal kita mengira dia kena tulah. Dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya. Kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, Ia akan melihat terang dan menjadi puas. dan hambaku itu sebagai orang yang benar, Akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut.
dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang. dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin. Jemaat saya jemput bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kepala yang Berdarah, diawali oleh solo dari Kantoria. Saudara-saudara, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal beserta kamu sekalian. Besertamu juga. Saudara-saudara, kita dengarkan tita perjamuan kudus. Seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki
untuk tetap dilakukan sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Mari berdiri bersama-sama dan kita mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes 13 ayat 34 sebagai perintah mengasihi. Firman Tuhan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kasih Tuhanku sungguh besar. Kita mengaku dosa kita. Saudara-saudara, Allah telah mencurahkan kasih yang sempurna kepada kita umat-Nya. Ia rela menderita demi menebus dosa dan pelanggaran kita. Seperti kata firman, Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh sengsara dan yang biasa menderita kesakitan. Orang menutup muka ketika melihat Dia.
Demikianlah dia dihina, dan bagi kita, ia tidak masuk hitungan. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi, dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan karena bilur-bilurnya, kita disembuhkan. Marilah dengan rendah hati mengaku dosa di hadapannya. Aku berkata, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa, meski tak layak diriku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia tahu dari apa kita dibentuk. Dia ingat bahwa kita ini debu. Hanyalah Yesus Juru Selamat.
Marilah kita persiapkan firman Tuhan yang akan kita baca. Selanjutnya dari Mazmur 22 ayat 1 sampai 32. Dari Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 dan pasal 5 ayat 7 sampai 10. Dan dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai pasal 19 ayat 42. Itu dibaca sebagian di rumah dan yang akan saya baca sebentar dari pasal 19 ayat 16b sampai 30. Kita siapkan hati kita, hidup kita untuk mendengar merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih hari karuniamu. Kami boleh berhimpun di rumahmu yang kudus, mengingat pengorbananmu yang sangat besar, menjalani jalan yang berliku, penderitaan yang amat dalam, hanya untuk menyayangi kami. Sekarang kami mau baca firman-Mu. Kiranya kami dituntun untuk mengerti apa arti pengorbanan-Mu di salib bagi kami. Kami telah sedia mendengar. Tuhan Yesus berbicaralah. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mazmur pasalnya yang ke-22, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-32. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat, dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkeraman anjing.
Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Amin firman Tuhan. Ibrani pasal keempat ayat 14 sampai 16. Dilanjutkan pasal 5 ayat 7 sampai 10. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut pengaturan Melkisedek. Jemaat berdiri. Maranatha. Berita Injil dari Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai pasal 19 ayat 42, yang saya baca pasal 19 ayat 16 sampai 30. Firman Tuhan. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib, itu bunyinya, Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi.
Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yesus mati. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Firman Tuhan. Yesus sayang padaku, kita nyanyikan. Yesus sayang padaku, walau ku kecil juga, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapuskan, surga pun berbukalah. Yesus Tuhan sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Dan tiga berdiri di belakang saya, 1 di depan Bapak Ibu, anak-anak sekolah minggu. Untuk apa salib? Ya, untuk apa salib? Ya, tempat menggantung, menyalibkan orang yang buruk perlakuannya di tengah-tengah masyarakat Yahudi pada saat itu. Orang yang jahat sekali.
harus disalib. Nah, tahukah kita bersama bahwa hari ini kita memperingati hari di mana Tuhan kita Yesus Kristus disalibkan? Pertanyaannya adalah, kalau orang Yahudi menyalibkan orang yang paling jahat, apakah Yesus orang yang jahat? Ada yang bisa jawab? Apakah Yesus orang jahat? Tidak. Yesus tidak jahat. Yesus tidak berdosa. Tapi mengapa dia disalib? Karena dosaku. Karena dia sayang aku. Dia mengasihi kita. Sehingga dia disalibkan. Tema kita hari ini, janganlah jauh dariku. Dami toyangan nak. Anak-anakku sekolah minggu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sudah jelas bagi kita bergereja, bersekutu hari ini, memperingati peristiwa paling gelap dalam sejarah hidup manusia. Karena Yesus Kristus anak Allah disalibkan. Dia mengalami penderitaan yang amat dalam. Sehingga ia berseru seperti Pemazmur 22. Janganlah jauh dariku, itu ayat 12 dari Mazmur 22 tadi. Penderitaan memang selalu dilihat sebagai kondisi yang menjauhkan kita dari Allah. Dan semua penderitaan dalam hidup ini, sakit, berduka karena ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, bergumul, banyak pergumulan kita dan setiap keluarga, setiap orang punya pergumulan. Masih banyak orang yang memahami bahwa dalam penderitaan yang kita alami, Allah tidak hadir. Allah menjauh dari kita. Tapi belajar firman Tuhan hari ini, kita mulai dari pemberitaan nubuatan Nabi Yesaya 52 sampai 53 tadi. Di sana kita mendengar atau kita baca, Yesaya menubuatkan akan sosok hamba Tuhan yang ditolak, dihina, dan betul-betul penuh penderitaan. Kemudian di Yesaya 53 ayat 4 secara khusus, Yesaya mengatakan, hamba Allah yang menderita itu, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan sengsara kitalah yang dipikulnya. Itu jauh sebelum Yesus datang ke tengah-tengah dunia. Yesaya sudah menubuatkan, sudah melihat bahwa masa yang akan datang terjadi, seorang hamba Tuhan menderita dan penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, kesengsaraan manusia. Ayat ini menjelaskan bahwa kalau dia menanggung penderitaan penyakit kita, dia pikul. Ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan di dalam Yesus sesungguhnya tidak menjauh dari penderitaan kita, tapi justru ia masuk ke dalam penderitaan kita manusia. Disalib. Yesus menjadi pengantara antara manusia dan Allah. Ia menghapus jurang antara kita manusia berdosa dan Allah yang kudus. Karena itu penulis Ibrani dengan berani menggambarkan Yesus sebagai imam besar agung.
yang bukan hanya suci, tetapi juga berempati. Tidak hanya bersimpati, tetapi berempati. Ia turut merasakan kelemahan kita. Yesus mengalami bagaimana rasanya ditolak, bagaimana rasanya dihina, bagaimana rasanya sendiri, bagaimana pedihnya ketika kita diperlakukan buruk oleh orang-orang lain. Dalam tulisan Yohanes, saudara-saudara, pasal 18 sampai 19. Di situ juga kita melihat bagaimana Yesus dikhianati, ditangkap, disiksa, dan akhirnya tersalib. Itu Yesus lakukan. Mau menyampaikan kepada kita bahwa justru dalam derita kepedihan kita, Tuhan memakai itu ada rencana. Karena itu, dalam pemberitaan Yohanes, dia mengatakan sudah selesai. Penderitaan kita tuntas dibersihkan oleh Kristus yang tersalib. Mazmur 22 hari ini menjadi bahan utama kita. Berisi seruan yang begitu pedih dari pemazmur, dari lembah penderitaan. Ini mewakili kita pada saat kita menderita, sakit, bergumul. Harus memang kita merasakan bagaimana pahitnya penderitaan itu. Karena kita manusia. Kalau ada yang menderita baru tidak merasa apa-apa, itu perlu dipertanyakan kemanusiaannya. Pemazmur dalam Mazmur 22 jelas. Ia menyampaikan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, di ayat 2. Pada saat pemazmur menderita, ia merasa ditinggalkan, dikepung oleh musuh, dicemooh oleh orang-orang lain. Gambaran ini persis dengan pengalaman yang Yesus alami sampai disalib. Yesus dihina, dilukai, dan seakan-akan ditinggalkan oleh Bapaknya. Pemazmur jujur menyampaikan ratapan sekaligus doa. Di ayat 12, ia mengatakan, janganlah menjauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada penolong. Ini sebuah seruan yang jujur dari orang yang memiliki hati yang tetap berharap sepenuhnya kepada Allah. Pemazmur adalah sosok orang yang terus berharap kepada Tuhan. Saudara-saudara, Yesus pada saat disalibkan, ia mengutip Mazmur 22 ayat 2 ini. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ternyata Mazmur 22 ini menuju penggenapan dan juga menyampaikan kepada kita bahwa Yesus disalib. Artinya apa? Kalau Yesus disalib, kita peringati hari ini. Artinya Allah hadir dalam penderitaan kita. Ia tidak membiarkan kita sedikit pun menjalani rasa sakit kita. Allah hadir dalam keadaan di mana kita jatuh, di mana kita sakit, di mana kita bergumul. Ini sebuah pengharapan baru yang harus kita renungkan hari ini. Ternyata saudara-saudara, salib bukan kekalahan,
Salib adalah bukti puncak kemenangan kasih Allah bagi kita. Bagi orang tua, bagi anak-anak, bagi seorang muda. Salib adalah puncak kemenangan Allah. Yang juga menjelaskan kepada kita bahwa Allah tidak pernah menjauh dari hidup kita di sini. Walaupun banyak kali Allah ditolak. Allah direndahkan dengan sikap sombong kita. Tetapi Jumat Agung adalah waktu yang menjelaskan kepada kita bahwa hendaknya hari ini sebagai orang yang telah dipedulikan oleh Allah, kita harus bersyukur. Jumat Agung mengingatkan kita semua akan keberpihakan Allah kepada kita. Ia rela menderita karena kasih-Nya begitu besar bagi kita semua. Allah telah berdiri berdoa bagi kita dan membuat ikatan dengan semua ciptaannya dengan luar biasa. Bahwa Ia ada di setiap waktu kehidupan ini. Karena itu Jumat Agung menjadi tanda bahwa kita adalah orang-orang yang harus berpengharapan menjalani hidup ini. Karena justru dalam penderitaan kita, ternyata di situ Allah hadir. Kalau Daud mengatakan, janganlah jauh dariku, ya Allah. Pada saat kita menderita, Allah juga mau kita jujur untuk menyampaikan persoalan hidup ini. Jangan kita seperti Superboy. Di depan seperti orang tangguh, tapi sesungguhnya kita hancur. Hati harus kita bawa kepada Yesus dengan jujur. Apa yang sedang kita rasakan, bawalah itu supaya Yesus menolong kita. Bahkan saat kita ditinggalkan oleh orang yang sangat kita kasihi. Pada saat kita berbeban berat. Saat itu Jumat Agung hari ini mengingatkan kita. Yesus sudah berpihak kepada kita. Jumat Agung ini menjadi momen bagi kita untuk sadar sesadar-sadarnya bahwa justru dosa kitalah yang membuat kita menderita, yang membuat kita berat, yang membuat kita jauh dari Allah. Tetapi karena kasih Allah yang nyata di Jumat Agung, dan juga kasih Allah itu menjamin kita bahwa kita tidak sendiri dalam meneruskan perjalanan hidup ini. Apapun kenyataannya. Ratapan itu harus kita sampaikan kepadanya, karena dalam ratapan kita akan menerima dorongan untuk yakin bahwa Tuhan akan memberi kelepasan. Apa yang harus kita lakukan hari ini dalam merayakan Jumat Agung? Kita dipanggil untuk semakin mendekat kepada Tuhan dengan iman. Iman kita kepada Tuhan Yesus bukan sekadar kepercayaan, tetapi meyakini bahwa dalam Yesus kita pun diberi kebangkitan. Dari setiap keterpurukan hidup, dari setiap persoalan, Tuhan menyediakan kebangkitan. Bahkan dari kematian sekalipun yang akan kita peringati dalam Paskah. Kematian bukan akhir dari perjalanan kita. Oleh sebab itu Jumat Agung bukan hanya tentang kematian Yesus, tetapi juga tentang kedekatan Allah kepada kita dalam segala keadaan hidup. Ia merangkul kita,
Ia mau menggendong kita untuk tiba pada damai sejahteranya. Hari ini kita bersama-sama akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya di gereja kita, Jemaat Beringkanaya, tidak ada yang tidak bisa masuk perjamuan kudus. Semua mari datang untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Naskah liturgis kita jelas. Perjamuan kudus ini menjadi momen memperingati bahwa Tuhan Yesus telah berkorban dengan sangat sempurna. Membebaskan setiap kita dari belenggu-belenggu dosa, kelemahan, pergumulan hidup. Kalau kita datang mengambil bagian dalam perjamuan kudus, berarti kita menyampaikan ratapan kita kepada Tuhan. Bahwa ini aku datang membutuhkan pertolongan darimu untuk dapat menjalani hidup yang penuh beban berat. Datanglah kepadanya. Dia sedia menolong kita. Kita aminkan firman Tuhan dalam saat teduh. Yesus tersalib menjadi tanda bahwa ia masuk dalam penderitaanku. Yesus tersalib di Jumat Agung kami peringati. Menjadi tanda bahwa Allah tidak jauh dari kehidupanku. Ia malah masuk dalam setiap penderitaan yang aku alami. Karena itu, saya harus beriman. Saya harus memperkatakan kebaikan dan cinta kasih Allah dalam setiap keadaan hidup. Aku harus bersaksi tentang salib yang membebaskan. Demikian saat teduh kita. Mari kita bersama-sama mendengarkan makna roti dan anggur dalam perjamuan kudus yang akan kita terima. Kita akan bersekutu dalam meja perjamuan kudus. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus hendaknya kita terima sebagai tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita. Dan rohnya yang menghidupkan itu dikaruniakan kepada kita. Supaya kita dapat hidup dengan dia. Dalam suatu persekutuan yang benar. Yang menghubungkan kita seorang dengan yang lain. Dalam kasih yang benar. Yang patut dinampakkan dalam hidup kita. Melalui perkataan dan perbuatan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau mengundang kami datang ke meja perjamuan-Mu. Lalu Engkau mempersilahkan kami melihat dan merasakan betapa baik dan bersahabatnya Engkau. Kini kami akan datang sebagaimana adanya. Engkau tahu bahwa ada di antara kami yang tertekan oleh pelbagai kekhawatiran hidup. Ada juga yang masih terlibat dan terlilit di dalam dosa. Keadaan ini semakin pahit ketika kami merasakan betapa banyaknya hal yang mestinya kami lakukan tetapi tidak kami lakukan. Sebaliknya, ada juga di antara kami yang penuh dengan sukacita dan syukur serta berlimpah kegembiraan dalam hidupnya. Tolonglah kami Tuhan, kiranya dengan roti dan anggur yang terbagi, beban dan kegembiraan kami akan terbagi pula. Kuatkanlah persekutuan dan keyakinan kami
lewat perjamuanmu ini, di atas kasih dan kebaikanmu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Suara Yesus kudengar, kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat kepada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kita kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari kita bersama-sama menyampaikan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara,
segala perkara telah sedia. Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ambillah. Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah." Makanlah dan minumlah. Apa yang telah kuterima, teruskanlah kepada jemaat Tuhan.
Dengarkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sambil kita menyanyikan PKJ 157 ayat 1 sampai 4, pundi sebagai
Tanda sukacita kita, terima kasih kita kepada Tuhan akan diedarkan dan diiringi lagu perjamuan yang kudus bekal untuk iman. Jamu wajahmu
dikasihi Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur memuji nama Tuhan dan mengucapkan syukur kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari berdoa. Ya Allah yang penuh rahmat, di dalam perjamuan kudus ini kami mengalami kasih dan kedekatan-Mu. Kami mohon tetaplah bersama dengan kami sampai hari-hari akhir kehidupan kami. Hidupkanlah persekutuan kami dengan hal-hal yang baru di dalam Roh-Mu, bahwa kami mempercayai Engkau di dalam hidup dan kematian kami. Kepadamu-lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri bersama-sama dengan bersama umat Tuhan di muka bumi di segala zaman. Kita mengucapkan pengakuan kita berdasarkan ke-12 pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ada yang tanya kepadaku?
Jemaat yang dikasih Tuhan, mensyukuri atas berkat-berkat Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita. Mari kita menyerahkan persembahan syukur dengan dituntun dari nats persembahan dari Ibrani pasal 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mengiringi persembahan kita angkat pujian, ku heran juru selamatku. Juru selamatku,
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada natura disahkan oleh anggota jemaat untuk kita uangkan, dan mohon kesediaan Bapak Penatua Simamboi untuk pandu lelang. Ya, bulu nangko. Tidak ada harga standar untuk dana rutin jemaat. Kurang lu kami rate. Silakan ditawar. Bulu nangko mengurap apa? Tanpa pestisida. Ya. Ya, bulu nangko. Lah di Dakar mana malu nak udah sentral teh. Ya. Silakan ditawar. Ada 2 kantong. 100 domi bokok. Pisan 300 penduan. 300 penduan 3 kali. Ya, satu lagi untuk dana untuk membantu panitia hari-hari raya gerejawi. Ya, Paskah. Ya, mudah teh. Ya, 100 tadi. 101 kali. 101 kali. 102 kali. 500. 502 kali. 3 kali. 500 ya. Ya, yang tadi dikembalikan yang 300. 100. Tadi. Apa dapat? Tadi ada 100 dari belakang. Masih berlaku 100. Apa? Masih berlaku 100. Ya, 100 1 kali. 2 kali. 2 kali. 3 kali. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mewangkan natura yang disediakan oleh anggota jemaat. Juga terima kasih kepada yang telah menyediakan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, secara berturut-turut disilakan persembahan pujian. Yang pertama paduan suara jemaat Piring Kanaya, kedua paduan suara Ebenezer, ketiga vokal grup Melodi Kasih, dan keempat solo dari saudari Dea. Disilakan secara berturut-turut.
Tak kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Oh besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Yang menyanyi ini adalah anak sekolah minggu saya dari Jemaat Rantai Kasimpo Klasis Makale Utara. Dia juga mengikuti pendetanya datang di Beringkanaya. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau sungguh baik melepaskan kami dari belenggu dosa kami.
Dengan Jumat Agung ini kami disadarkan bahwa dalam beratnya penderitaan kesusahan yang kami alami, tidaklah kami sendiri. Ternyata Engkau masuk di kedalaman penderitaan kami. Dan sekarang Jumat Agung menjelaskan kepada kami bahwa Engkau telah memakukan segala dosa pelanggaran kami di salib. Engkau tersalib bersama dengan kelemahan-kelemahan kami. Jikalau kami telah menerima kebaikan-Mu, maka kami bersyukur dan disadarkan bahwa dalam hidup yang Tuhan masih anugerahkan, walaupun kadang kami merasakan bahwa Engkau jauh dari kami karena penderitaan yang begitu berat, tetapi hari ini kami kembali diingatkan bahwa dalam beratnya beban hidup, Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon Engkau menyertai kami dalam menjalani perjalanan hidup selanjutnya. Walaupun banyak tantangan kami hadapi, hari ini adalah momen penting bagi kami untuk sadar bahwa dalam beratnya hidup ada kelegaan yang sementara kami jalang. Karena itu beri kesabaran kepada setiap kami dalam menanggung beban berat hidup, terlebih dalam rumah tangga, dalam persekutuan, dalam perjumpaan dengan orang lain. Mampukanlah kami untuk bertahan, berdiri dan terus berseru secara jujur kepadamu dalam doa setiap waktu. Ya Tuhan, berdoa untuk jemaat Tuhan yang boleh hadir dalam ibadah ini. Engkau lihat segala keberadaan hidup kami. Kiranya kami terus ditumbuhkan dalam persekutuan yang begitu indah, mengalami kedekatan dengan Engkau dalam setiap waktu. Dan kami dimampukan untuk meneruskan perjuangan hidup. Berdoa bagi anak-anak kekasih, cucu-cucu terkasih. Dalam pertumbuhan, Engkau memandu ayah ibu untuk menjadi teladan yang baik, mengasihi mereka. Dalam pendidikan dan perjuangan mencari kerja dan bekerja, Tuhan beri kesetiaan kepada anak-anak kekasih kami, cucu-cucu terkasih. Biarlah dengan kerelaan hati boleh memandang kepada salib-Mu untuk menghadapi setiap tantangan dalam perjuangan studi pekerjaan dan juga dalam mencari kerja. Mampukan mereka untuk bertahan dan berhasil nantinya. Berdoa untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, dalam beban berat karena keluhan-keluhan fisik. Ya Tuhan, beri sukacita melalui pelayanan keluarga bagi anak cucu. Jangan orang-orang tua kami merasa terbuang dan tidak dipedulikan. Karena Jumat Agung mengajari kami, Engkau sangat peduli dalam kelemahan kami. Berdoa untuk majelis jemaat-Mu, Jemaat Biringkanaya, dalam menata pelayanan bersama dengan seluruh pengurus OIG, mampukan untuk satu padu, terbuka, meningkatkan komunikasi yang baik, agar segala pelayanan-Mu betul-betul diangkat dengan penuh sukacita dan mendatangkan damai sejahtera bagi semua. Ya Bapa di sorga, kami bersama-sama berdoa untuk pelayanan-pelayanan selanjutnya. Jumat Agung hari ini masih akan dilanjutkan ibadah sebentar sore. Sabtu Sunyi besok, dan hari Paskah pada hari Minggu. Karuniakan kesehatan yang baik bagi kami sekalian, agar kami boleh hadir mengikuti jejak-jejak yang Tuhan telah nyatakan untuk juga menjadi teladan yang baik bagi setiap kami. Menjalani hidup di sini, boleh kami berhasil bertahan dalam iman. Karena itu berkati bangsa negara kami, berkati pemerintah kami, karuniakan hikmat kepada mereka, agar boleh mengatur roda pemerintahan di tengah-tengah bangsa ini seturut dengan kehendak-Mu. Semua yang boleh melibatkan diri dalam pelayanan-Mu hari ini, berkatilah setiap kami dalam peran apapun. Biarlah kiranya kami juga terus disegarkan oleh firman-Mu yang telah kami terima, untuk dapat memberi diri waktu kami, menata hidup kami,
untuk menjadi persembahan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Kami akan kembali ke rumah masing-masing, sertai dan lingkupi kami di jalan. Jauhkan dari mara bahaya, tibakan dengan baik ke rumah anugerah-Mu, dan di sana pun pimpin kami. Juga di tengah-tengah perhimpunan ini, kami telah memberi persembahan syukur, baik melalui perayaan perjamuan kudus maupun yang kami kumpulkan melalui pundi, melalui natura yang telah diuangkan. Tuhan berkati semua yang telah kami persembahkan, kiranya boleh bermanfaat indah dalam pelayanan Tuhan yang masih ada pada kami. Tolong berkati kami untuk menggunakannya dengan baik. Inilah doa syukur kami, permohonan kami Bapa, sempurnakan. Karena semuanya kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dosa kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Karena warta bahwa besok akan dilaksanakan ibadah Sabtu Sunyi tanggal 19 April 2025 dilaksanakan pada jam 18.00 atau jam 6 sore. Sekali lagi, besok ibadah Sabtu Sunyi dilaksanakan pada jam 6 sore. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman, Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STH MM. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa Yesus yang turut mengalami derita seluruh ciptaan karena dosa juga berdiri bagi kita dan menyelamatkan kita. Selamat memaknai Jumat Agung. Tuhan memberkati kita. Jemaat saja yang bangkit berdiri. Mari bersama mendengarkan firman Tuhan menjadi petunjuk hidup baru dari Mazmur 22 ayat 31 sampai 32. Anak cucu akan beribadah kepadanya, kepada keturunan yang akan datang akan diceritakan tentang Tuhan. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Menjual nyata atas Bukit Kala.
Saudara-saudara, pergilah, jalanilah hidupmu, dan ingatlah senantiasa bahwa Dia tak pernah jauh dari kita. Rendahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur untuk menutup akta liturgi kita pada saat ini. Kita menyanyikan betapa indah harinya Yesus membasuh dosaku. Silakan duduk kembali. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena